Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Darussalam, Bapak Muhammad SAG. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan SMP Islam Darussalam, Bapak Muhammad SAG. Yang kami hormati Wakil Kurikulum SMP Islam Darussalam, Ibu Dr. Anda Farida Setiastuti. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Islam Darussalam, dan tak lupa anak-anak siswa-siswi SMP Islam Darussalam yang Bapak cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kita berada di sini di acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan syafaatnya ya di yaumul kiamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak membacakan susunan acara, yang harap tenang dan tidak ngobrol, yang kelas 7, 8, dan 9. Untuk acara hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan perwakilan dari siswa dan siswi. Ya. Dilanjutkan adalah sambutan dari perwakilan Dewan Guru, dan terakhir adalah sambutan dari Kepala SMP Islam Darussalam. Dan setelah itu penutup ya, dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Rizky. Dan acara puncaknya itu adalah musafahah yang akan nanti disampaikan atau dipimpin oleh Ustaz Muhammad dan secara teknisnya. Ya. Oke, marilah kita sama-sama sebelum memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk menghemat waktu kita acara hari ini kita mulai. Yang pertama yang tadi ada pembacaan doa ya, pembacaan doa dan sari tilawah yang akan dinantukan atau disampaikan oleh Zulfikar ya, dari 8 Tahfiz Putra, dan juga ya dari 8 Tahfiz Putra juga. Yang kepada Anda kami persilakan.
baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda Sulfika dan Ananda juga. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan siswa dan siswi SMP Islam Darussalam, yaitu Ananda Ranu dan Katlea. Kepada kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk berkumpul bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam hitungan hari bulan suci Ramadan akan datang, bulan yang amat penuh berkah, amat penuh ampunan. Dan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini datang juga kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbanyak ibadah, kesempatan untuk belajar bagaimana caranya untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, izinkan saya dari kelas 8A mewakili siswa untuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Mungkin selama ini ada perkataan yang kurang sopan, sikap yang kurang menghargai, ataupun
perilaku yang tanpa sadar menyakiti perasaan. Kami juga harus saling memaafkan antara teman agar kita bisa menghilangkan semua rasa kesal, semua salah paham, agar kita bisa menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan lebih tenang, dengan lebih baik. Semoga Ramadan tahun ini bisa membawa perubahan yang baik dalam diri kita semua. Amin. Akhir kata, sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan guru-guru kami sekalian, seperti yang telah kita ketahui, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang dimana pada bulan yang suci ini, baiknya kita bersama-sama berbanyak rasa syukur atas nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita semua. Dan alangkah baiknya juga kita saling bermaaf-maafan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan demikianlah itu juga tujuan dari acara kita hari ini, yaitu di acara musyafaah menyambut bulan suci Ramadan. Saya selaku perwakilan siswi SMP Islam Darussalam ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf bila ada salah perkataan, salah perbuatan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya harap Ramadan kali ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kali ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ramul dan Katlea atas sambutannya. Oke, Imam, ya, kami persilakan. Oke, senyumnya bahagia sekali ya untuk menyambut bulan Ramadan ya. Dan kita doakan semoga di akhir lebaran ini ada undangan ya buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Para asatidz dan asatidzah yang saya hormati, saudara yang saya sayangi. Alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh senang. Di seluruh dunia, umat muslim khususnya di Indonesia ini akan menyambut bulan Ramadan dan mereka dengan gembira
dan kalian, kami guru dan kalian siswa semuanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kecuali satu amalan yang tidak dilipat gandakan, tapi langsung dibalas oleh Allah. Apa itu? Puasa. Lalu yang kedua adalah di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran Nuzulul, bulan diturunkannya Maka ada ulama yang mengatakan tidak ada amalan sebaik puasa selain membaca. Jadi setelah puasa amalan terbaiknya adalah membaca Al-Quran. Khususnya kalian yang memiliki hafalan, maka sudah kewajiban kalian jangan sampai lupa untuk tetap menjaga hafalannya, apalagi di bulan Ramadan. Maka dimaksimalkan, kalau bisa dilipat gandakan untuk murojaahnya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan, ketika puasa lemes, capek, maka tidur. Jangan. Itu adalah kesempatan kalian untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Maka kami perwakilan saya khususnya dan guru-guru sekalian, memasuki bulan Ramadan ini kita meminta maaf jika kami memiliki salah kata, salah perilaku dan lain sebagainya. Kita kembali menata niat kita memasuki bulan Ramadan ini supaya nanti ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Imam atas sambutannya. Karena di bulan Ramadan dan puasa ini pasti kan kamu baca Al-Quran kan tadi ya, disuruh sama Ustaz Imam. Nah, siapa tahu nanti kamu di rumah ya hafalannya bertambah, kemudian kamu baca Al-Quran ya. Biasanya situ ada target nih kalau mau menghafal ya, kalau misalkan hafal 1 juz itu harus sudah baca berapa lembar. Ya, nanti semoga di ketika kalian masuk banyak hafalannya bertambah. Dan kan masih ada hafalan yang masih kurang beberapa lembar ya, tolong segera diselesaikan ya, karena nanti kalian bisa mengikuti tasbih baik itu reguler, tahfiz ya, bilingual, sains ya, itu juga bisa nanti didapatkan oleh bacaan ya. Jadi amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kita ya, Kepala SMP Islam Darussalam Bapak Muhammad Soleh SAG, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi shahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir, dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia juga. Yang saya hormati Bapak Umat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehiswaan, Ibu Farida Setiastuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan seluruh guru wali kelas yang hadir pada hari ini, dan juga kepada anak-anakku yang Bapak cintai.
semua sebenarnya. Ramadan itu ada yang memperkirakan atau perumpamaan seperti mesin cuci. Kita adalah pakaian-pakaian kotor yang sudah dipakai sekian lama, banyak noda, banyak debu, banyak kotoran, ya, pakaian tersebut, dan pakaian tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Dan setelah itu nanti ya, kita tahu mesin cucinya kalau ada yang setting 45 atau berapa, mesin cuci ini akan bergerak selama 30 hari. Kenapa? Kotorannya 11 bulan. Ya, sejak Syawal kemarin sampai Sya'ban hari ini itu kotoran. Tentu kotoran yang berat. Ya, Rasulullah SAW menyatakan dari sholat ke sholat itu membersihkan diri. Ya. Ada proses pembersihan diri. Dari Jumat ke Jumat itu ada proses pembersihan diri. Dan juga dari Ramadan ke Ramadan ada proses pencucian diri. Jadi yang kalian lakukan dari sholat ke sholat, ya, dari subuh sampai nanti zuhur, ada dosa nggak? Ada. Ya. Nanti zuhur yang mudik buat dosa lagi. Asar insya Allah diampuni kembali. Begitu setiap hari. Begitu juga dari Jumat ke Jumat. Karena ada yang sifatnya kotoran harian, kotoran minggu, dan ini kotoran tahunan. Tentu kotorannya lebih berat. Ya. Kotorannya lebih kotor. Maka harus dicucinya selama sebulan penuh dengan amalia Ramadan. Sekarang permasalahannya, kalian mau gak dicuci? Kalian merasa kotor enggak? Itu masalahnya. Kalau yang sombong nggak merasa kotor, ya, nggak perlu dengerin ceramah ini, ya, yang ceramah kok, ya ngobrol, itu yang sombong. Jadi lihatin aja, yang masih ngobrol ini ya sombong, ya. Pengennya ngobrol di depan, tapi dia gak berani. Ini kotoran besar. Nah, ini kotorannya adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri, dengki, ya kan? Sholatnya gak sempurna, wudunya gak sempurna. Kalau ada penilaian wudhu, ya bagus, coba lihat. Kalau penilaian wudhu, ayo ambil nilai wudhu benar. Begitu pas wudhu beneran, ya Allah, kakinya nggak sempurna, tangannya nggak sempurna, dan nggak merasa salah, itu juga masalah. Ini kotoran kita dengan Allah. Namun ada kotoran, ya, yang antara sesama kita. Bapak secara pribadi jadi Bapak secara pribadi, baik kepada sesama guru dan kepada kalian, Bapak yakin ada salah, Bapak yakin ada dosa. Kalau dosa antara Bapak dengan Allah, Bapak istighfar, Bapak infak, Bapak perbaiki sholatnya, perbaiki tilawahnya, itu kita
pribadi dengan Allah. Kalau sesama manusia nggak bisa, harus ada keridoan, keikhlasan bersama untuk saling memaafkan. Dan momen hari ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat berguna. Kenapa? Kita memberikan ruang media untuk saling bermaafkan. Hanya bisa dimaafkan tatkala sama-sama ridho. Kita salaman bersama teman, jangan bercanda. Ini bukan area untuk bercanda, area untuk minta maaf, menghapuskan dosa sesama manusia. Gak bisa diampuni. Dulu ada seorang pemuda, ya, mesti ngobrol. Ya, ada seorang pemuda, dia duduk di tepi sungai. Waktu duduk di tepi sungai, sungai itu ada sebuah apel nambah. Dia lihat, wah, apel ini. Kemudian diambil, dimakan. Kerap. Udah habis. Dia langsung, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya telah memakan barang yang haram. Ini apel siapa saya tidak tahu. Maka dia mencoba, ini apel dari mana? Dia jalan, mengitari sungai. Dari mana apel ini berasal? Begitu dia masuk, terus jalan, terlihat ada kebun apel. Yang apelnya itu menguntai ke sungai. Oh, ini kali ya, yang apelnya jatuh. Dia datang, ya, permisi, Pak, assalamualaikum. Siapa pemilik kebun apel ini? Oh iya, nanti coba saya panggilin. Ya, panggilin. Ditanya, ada apa deh? Mencari saya? Ini Pak, tadi saya lagi duduk-duduk melihat apel lewat, terus apelnya saya makan. Saya merasa berdosa Pak, saya mohon keridoannya. Apa kata pemilik apel? Tidak, saya tidak ridho. Saya minta maaf. Tidak, saya tidak maafkan. Kecuali kamu harus memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Kamu kerja sama saya, ya, disuruh kerja. Baik. Nanti yang kedua, ya, kamu tidak digaji. Udah kerja, nggak digaji. Yang ketiga, kalau udah waktunya, kamu harus menikahi anak saya. Ya, anak saya itu buntu, kaki tangannya, matanya buta, kupingnya tuli. Mau? Mau. Dengan berat hati dia mau. Kenapa? Hanya sebuah apel doang. Minta keridonya sampai begitu. Terlalu nggak? Tapi dia dengan ridho, dia jalan, dia kerja di situ. Gak digaji. Sampai waktunya, akhirnya dia cukup. Sampai waktunya, dan kamu waktunya menikah dengan anak saya. Siapa? Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, kupingnya tuli. Siap. Akhirnya diadakanlah pesta pernikahan. Kalau dulu nikah itu perempuannya gak ditampakin, gak direne-rene. Ini perempuan, ini laki, berduaan, suap-suapan, peluk-pelukannya. Sekarang ya, kalau dulu enggak. Dan itu Islam. Ya udah, saya nikahkan kamu dengan ini, dengan mas kawin sekian tunai. Saya terima nikahnya, udah selesai. Udah pesta kecil-kecilan.
menjaga kaki anak saya tidak pernah maksiat. Tangannya tidak pernah maksiat. Matanya tidak pernah maksiat dan kukinya tidak pernah maksiat. Saya jaga benar-benar. Saya ingin mendapatkan suami yang terbaik. Dan kamu datang hanya karena sebuah kamu ridho kerja dengan saya dan kamu mau tidak digaji dan kamu adalah orang yang baik. Silakan masuk. Hah? Itu siapa? Masuk. Lahirlah seorang anak. Ya. Udah disikat dulu ya. Lahirlah seorang anak dan anak itu dinamakan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu luar biasa ya. Itulah ya. Orang dulu minta maafnya sampai sebegitu. Nah, sekarang ini adakah kalian dosa sama dosa ya? Dosa gak sih sama kalian? Dosa. Bapak suka ngomel-ngomel, bapak suka marah-marah, kesel ya. Kalian juga mungkin suka ngeledekin bapak. Gitu. Ini misalnya gitu ya, atau kepada guru-guru lain. Maka hari ini adalah momennya, medianya, saatnya kita minta maaf. Jadi yang maaf hanya bercanda itu ketahuan ya, sombong, merasa gak punya maaf, gak punya dosa ya. Paham? Ya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga momen ini menjadi media yang benar-benar diberkahi Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat dan maghfirah Allah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah bila bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Oke, selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizky. Ya, kepada Pak Ustaz Rizky kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala agar puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajibu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Baik, terima kasih kepada Ustaz Rizky atas doa penutupnya. Oke, selanjutnya kita akan bersamaan atau bersalaman. Ya, semoga dosa-dosa kita terhapuskan dengan berjabat tangan dan kepada teman-teman dan bapak ibu guru dan kepada teman-teman mohon pengarahannya lebih baik. Ya, terima kasih. Langsung saja saya bantu kepada bapak-bapak, silakan ke depan. Dan ibu mohon berdiri di tempat terbuka yang di belakang. Untuk musafaha dan menjaga iktibar, maka musafahanya laki-laki dengan ibu dengan bapak-bapak laki-laki, yang ibu-ibu dengan perempuan semuanya berbeda-beda ke belakang. Tapi silakan dulu ibunya ke depan barisan yang di belakang. Ibu-ibu di depan, paling depan, kedua. Teknisnya kalian tetap dulu ya, nanti diawali dari staf yang paling depan, lebih dulu, kemudian langsung berjejer di sampingnya, di sekelilingnya ya. Yang perempuan juga sama ya. Yang perempuan juga sama. Diawali dari staf yang paling depan, paling belakang silahkan terus sampai yang depan. Ya, silakan.